Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Analia Fahlevi dari Program Studi Teknik Komputer Angkatan 58, Sekolah Vokasi IPB University, dengan NIM J03042111017. Di sini saya akan membuat video praktikum pertemuan 6 dalam mata kuliah Radik. Ya. Pada pertemuan 6 ini saya membuat 4 rangkaian. Yang pertama ada multiplexer, ada demultiplexer, lalu ada encoder dan decoder. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu-satu terlebih dahulu. Pada pertama-tama ini di sini saya akan menjelaskan rangkaian decoder. Rangkaian decoder atau penerjemah kode merupakan suatu rangkaian kombinasi yang dapat mengubah bahasa mesin ke dalam bahasa yang dimengerti oleh manusia, atau menampilkan kode-kode biner menjadi tanda-tanda yang dapat ditanggapi secara visual. Decoder juga mempunyai dua input dan dua output. Mempunyai dua input dan mempunyai dua AND output. Decoder ini memiliki sejumlah saluran output yang mana pada saat tertentu hanya salah satu saluran output saja yang berada dalam keadaan aktif, tergantung pada pola salurannya input itu tersendiri. Decoder ini juga digunakan untuk mengalamati suatu alat atau lokasi memori tertentu. Oke, langsung saja di sini saya akan mencocokkan dengan tabel kebenarannya. Oke. Ya, tabel kebenarannya di sini. Oke, ini aja. Lalu kita play terlebih dahulu. Di sini saya akan memasukkan angka 00, maka hasilnya itu 1. Terus kita masukkan angka 01, maka hasilnya 2. Lalu kita masuk lagi di 10, hasilnya itu 4. Lalu kita masuk ke 11, yaitu hasilnya 8. Seperti itu. Oke, lalu yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang encoder. Oke, sebentar. Nah, kayak gini aja ya. Udah kelihatan. Encoder adalah sesungguhnya juga dia tuh sama aja sama kayak decoder, cuma fungsinya juga untuk mengubah bentuk kode ke bentuk kode yang lain. Istilah encoder ini dipakai untuk decoder yang khusus, yaitu decoder yang menghasilkan kode biner. Biasanya dipakai untuk mengubah kode posisi menjadi kode biner. Encoder juga mempunyai sejumlah input yang setiap yang mempunyai input hanya satu yang aktif dan menghasilkan output berupa kode biner yang bersesuaian dengan input tersebut. Encoder juga bisa berarti membentuk kode, contohnya atau enkode papan ketik. Oke, di sini kita akan menunjukkan tabel kebenaran juga ya. Sama seperti tadi, ini tabel kebenaran encoder. Oke. Kita masuk lagi ke encoder. Oke, di sini kita play lagi. Di D saya masukkan 0, 0, 0, 0. Oke, 0, 0, 0, 1. Oke,
hasil outputnya di X0 adalah 0, di X1 adalah 0. Kita masukkan lagi angkanya di A-nya 0, di B1, di C0, di D0. Oke, hasil outputnya di X0-nya itu 1, di X1-nya itu 0. Lalu kita masukkan angka di satunya di C, di B-nya nolin lagi, dan D-nya di nolin lagi. Bisa terlihat bahwa X1-nya adalah 1 dan X0-nya adalah 0. Lalu kita masuk ke D yang di 1. Sini diganti 0 lagi. Lalu bisa terlihat bahwa outputnya dua-duanya dari X0 dan X1 sama-sama 1. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan multiplexer, rangkaian multiplexer. Nah, yang ini ya rangkaiannya atas. Oke, rangkaian multiplexer adalah sebuah multiplexer atau dapat disebut juga selektor. Selektor juga itu artinya sebuah rangkaian digital yang berfungsi untuk memiliki salah satu data dari sejumlah data yang ada pada input untuk diteruskan ke output. Tergantung dari kombinasi input pemilih yang diberikan. Multiplexer ini merupakan kebalikan dari del multiplexer. Nah, si multiplexer ini kebalikan dari yang ini. Sebuah multiplexer mempunyai dua kelompok input dan satu bit output. Kelompok input-input itu adalah data input dan bit pemilih data. Jumlah bit pemilih ditentukan oleh jumlah data input yang ada. Misal jumlah data adalah 2N, maka jumlah pemilih bitnya N bit. Dari tipe multiplexer bermacam-macam tergantung dari jumlah data input juga. Hal ini dapat dilihat dari nama-nama multiplexer tersebut. Misalnya di sini saya tahunya cuma dua ya, cuma 8 input multiplexer, yaitu mempunyai 8 input dan mempunyai 1 bit output, serta 3 bit pemilih. Nah, lalu ada 4 input multiplexer, yaitu mempunyai 4 input dan mempunyai 1 bit output, serta memiliki 2 bit pemilih. Multiplexer juga merupakan rangkaian logika yang menghubungkan sejumlah input dengan sebuah output di mana pada suatu saat tertentu salah satu input dipilih untuk dikirim ke output. Multiplexer juga dapat berarti sebagai data selektor dan dapat digunakan untuk mengubah paralel menjadi data seri. Oke, langsung saja di sini saya akan mencocokkan dengan tabel kebenaran yang ada, yang sudah saya sediakan. Nah, di sini kita tinggal masukin angka aja. Di sini ada rangkaian A, B, dan S. Perumpamaan aja sih. Nah, oke. Di sini kita masukin 0. Oh ya, di play dulu. Kita masukin angkanya 0, 0, 0. Maka hasilnya 0. Kita masukkan 0, 1, 0. Hasilnya 0. Kita masukkan 1, 0, 0. Hasilnya 1. Kita masukkan angka 1, 1, 0, hasilnya 1. Kita masukkan angkanya 0, 0, 1, hasilnya 0. Lalu kita masukkan angkanya 1, 0, 1, hasilnya 0. Dan kita masukkan angkanya 1, 1, 1, yaitu hasilnya 1. Oke, berarti sama ya, sama tabel kebenaran. Nah, setelah ini yang terakhir ini ada rangkaian del multiplexer. Rangkaian dan multiplexer pada dasarnya ialah sebuah decoder. Posisi yang mempunyai enable pada multiplexer tersebut dipakai sebagai data input, dan multiplexer juga dapat disebut dengan data distributor. Data distributor adalah sebuah rangkaian digital yang berfungsi mendistribusikan satu bit data input ke salah satu output dari sejumlah output yang ada. Secara analog, dalam multiplexer dapat digambarkan sebagai sebuah saklar dan banyak output. Inputnya juga akan dihubungkan ke salah satu output yang sesuai dengan nilai kode biner dari input pemilih. Dengan demikian, masing-masing output mewakili sebuah nilai dari input pemilih. Dalam multiplexer juga merupakan rangkaian yang menerima satu input dan menyalurkan ke beberapa output. Oke, langsung saja kita cocokkan dengan tabel kebenarannya seperti sama sebelum-sebelumnya. Di sini saya sudah membuat tabel kebenarannya juga. Nah, ya, seperti ini. Oke. Kita jalankan terlebih dahulu.
Di sini kita akan masukkan angka 0, 0, 0, maka hasilnya Y1-nya 0, Y2-nya 0, Y3-nya 0, Y4-nya 0. Kita masukkan 0, 1, 0, maka hasilnya sama. Dari Y1 sampai Y4 hasilnya 0. Lalu kita masukkan yang ketiga angkanya 0, 0, 1, lalu hasil outputnya hanya Y1 yang hasilnya 1, sisanya hasilnya 0. Lalu kita masukkan lagi angkanya 1, 1, 0, maka hasil outputnya 0 semua. Lalu kita masukkan 1, 0, 0, maka hasilnya 0 semua. Lalu kita masukkan angkanya 1, 0, 1, maka hasil outputnya hanya Y2 yang nilai outputnya 1. Lalu kita masukkan angkanya 1, 1, 1, dan hasil outputnya hanya Y4 saja. Angkanya cuma 1. Gitu. Oke. Sekian saja video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.